Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Mia Meliana dari Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video pendidikan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang asupan ibu hamil. Tahukah Bunda, supaya kehamilan berjalan dengan sehat dan janin berkembang dengan sempurna, terdapat beberapa kebutuhan gizi yang wajib dipenuhi. Lalu, apa saja gizi yang harus terpenuhi selama kehamilan? Kita intip yuk! Yang pertama ada asam folat atau vitamin B9. Asam folat dibutuhkan dari awal trimester pertama karena berfungsi mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Nah, kekurangan asam folat pada trimester pertama dapat mengakibatkan bayi mengalami cacat pada waktu lahir. Ini merupakan 6 contoh makanan yang mengandung asam folat atau vitamin B9 tadi. Yang kedua ada vitamin B6. Vitamin B6 memiliki peran penting selama masa kehamilan, terutama pada ibu yang mengalami mual. Hal ini karena vitamin B6 terbukti efektif untuk menekan rasa mual selama trimester pertama. Salah satu sumber makanan yang mengandung vitamin B6 yaitu ikan salmon. Nah, yang ketiga ini ada zat besi nih. Zat besi diperlukan ibu hamil selama trimester pertama untuk mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Dengan mencegah terjadinya anemia ini, ibu hamil turut menurunkan risiko terjadinya kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, dan depresi setelah melahirkan. Ini merupakan 4 contoh sumber makanan yang mengandung zat besi. Nah, sekarang kita masuk pada trimester kedua. Yang pertama ada kalsium dan vitamin D. Kalsium dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tulang dan gigi janin, sedangkan vitamin D dibutuhkan untuk membantu proses penyerapan kalsium ke dalam tubuh, juga mencegah terjadi infeksi serta kelahiran prematur. Ibu hamil membutuhkan 1000 mg kalsium dan 4000 international unit vitamin D per hari. Nah, ini merupakan 4 contoh makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D tadi. Nah, lalu selanjutnya ada asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini dibutuhkan selama masa kehamilan untuk sistem saraf dan penglihatan janin. Nah, 3 contoh makanan seafood ini merupakan salah satu sumber makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Nah, sekarang kita masuk ke dalam trimester ketiga. Yang pertama ada karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat ibu hamil adalah sebanyak 2200 kalori. Nasi, roti gandum, dan oatmeal merupakan 3 contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua ada vitamin K. Vitamin K ini dapat mempercepat proses pembekuan darah setelah melahirkan. Nah, ini dia 3 contoh makanan yang mengandung vitamin K. Nah, yang terakhir ada protein nih teman-teman. Selain menjadi sumber energi, protein juga berperan dalam pembentukan sistem kekebalan tubuh ibu hamil dan janin. Berikut ini merupakan 3 contoh makanan yang mengandung protein. Selain menjaga asupan untuk ibu hamil, terdapat ukuran kenaikan berat badan ibu hamil yang ideal loh. Kenaikan berat badan ibu hamil disarankan tidak lebih dari 15-16 kg. Nah, peningkatan berat badannya pada saat hamil harus merata selama 9 bulan kehamilan, yaitu dengan pembagian 1-2 kg pada bulan pertama dan 0,5-1 kg untuk bulan-bulan selanjutnya. Ibu hamil harus menghindari kenaikan berat badan drastis pada awal kehamilan, karena berpotensi akan terjadi peningkatan berat badan terus-menerus hingga akhir masa kehamilan. Kenaikan berat badan mendadak bisa juga menjadi pertanda tekanan darah tinggi, sehingga membutuhkan pemeriksaan dokter yang lebih rinci untuk memastikan kondisi ibu dan bayi. Selanjutnya ada tips nih untuk menerapkan porsi makan yang ideal untuk ibu hamil. Yang pertama, targetkan menu makanan bergizi seimbang, terutama untuk buah-buahan dan sayuran segar. Yang kedua, pilihlah makanan yang mengandung nutrisi seperti kalsium, asam folat, serat, dan zat besi. Yang ketiga, konsumsi setidaknya 70 mg vitamin C setiap hari. Yang keempat, disarankan untuk makan 2 hingga 4 porsi buah serta setidaknya 4 porsi sayuran. Yang kelima, untuk mencegah mual, coba makanan porsi kecil dalam beberapa kali sehari. Dari beberapa jenis makanan, ternyata
ada beberapa makanan yang dilarang dikonsumsi oleh ibu hamil. Lalu, apakah saja itu? Yang pertama ada ikan mentah. Dilansir dari jurnal US Library of Medicine, ikan mentah terutama kerang dapat menyebabkan beberapa infeksi. Ini dapat berupa virus, bakteri atau parasit seperti norovirus, vibrio, salmonella, dan listeria. Akibatnya, ibu bisa mengalami diare sehingga menyebabkan dehidrasi dan lemah. Yang kedua, ada telur mentah. Telur mentah juga merupakan makanan yang dapat terkontaminasi dengan salmonella. Dilansir dari jurnal Salmonella Sepsis and Second Trimester Pregnancy Loss, meskipun jarang terjadi, infeksi dapat menyebabkan kram rahim yang menyebabkan kelahiran prematur atau meninggal di dalam kandungan. Yang ketiga, kecambah mentah. Kecambah mentah termasuk kecambah alfalfa, semanggi, lobak, dan kacang hijau dapat terkontaminasi dengan salmonella. Lingkungan lembab dibutuhkan oleh benih untuk mulai tumbuh ideal untuk jenis bakteri ini, dan mereka hampir mustahil untuk dibersihkan. Karena alasan inilah, wanita hamil dilarang makan kecambah mentah sama sekali. Namun, kecambah aman dikonsumsi apabila telah dimasak. Selanjutnya, yang keempat ada buah nanas. Nanas menempati urutan teratas dalam daftar buah yang tidak direkomendasikan untuk ibu hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan. Sebetulnya, nanas memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil karena mengandung berbagai vitamin seperti vitamin C, zat besi, magnesium, dan B6. Namun, nanas mengandung bromelain yang dapat melunakkan serviks dan menyebabkan persalinan dini. Zat ini merangsang kontraksi rahim yang kuat dan berujung pada keguguran. Berdasarkan informasi dari laman Baby Center, kadar bromelain pada satu buah nanas tidak cukup banyak untuk menyebabkan keguguran. Nanas baru bisa menyebabkan keguguran jika ibu hamil mengkonsumsi sebanyak 8 buah nanas per hari. Yang kelima ada buah pepaya. Meskipun buah pepaya kaya akan makronutrien dan vitamin yang penting bagi tubuh kita, namun pepaya adalah salah satu buah yang tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Pepaya dapat menyebabkan suhu tubuh ibu hamil naik yang tidak baik selama kehamilan. Selain itu, buah ini kaya akan lateks yang dapat menyebabkan kontraksi rahim, pendarahan, bahkan keguguran. Tak hanya itu loh, bahaya lainnya juga dapat mengganggu perkembangan janin. Jadi, sebaiknya hindari makan pepaya matang maupun mentah. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang asupan ibu hamil. Perlu diketahui juga bahwa video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah masa perkembangan bayi dan pranatal yang diampu oleh Dr. Andaya Nina Akmal MHum. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.